Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anakku dalam pembelajaran matematika. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Jika ada teman kita yang masih dalam kondisi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Oke anakku, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Tujuannya nanti setelah kalian mempelajari ini adalah kalian bisa menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat positif dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, kita lihat materinya di sini. Kemudian selain itu yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat positif ya. Nanti silakan nanti soal-soal ceritanya bisa kalian cermati di buku. Untuk pembelajaran bilangan berpangkat positif ini adalah nanti bisa kalian buka dipelajari ya lebih banyak di buku siswa halaman 12 sampai dengan halaman 29. Silakan kalian simak contoh soalnya, kemudian silakan dicoba. Kemudian untuk yang materi esensi, tolong silahkan ditulis di bukunya. Jadi di halaman itu ada materi esensi. Silahkan kalian tulis karena tanpa menulis kalian nanti belum bisa memahami secara maksimal. Kita mulai anakku ya. Bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif itu adalah suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Ini berarti beberapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Kemarin sudah kita bahas bahwa arti dari A pangkat N itu adalah perkalian bilangan A sebanyak N. Sifat-sifat bilangan berpangkat itu di sini ada 5. Di beberapa buku ada yang lain, tetapi pada intinya adalah sama. Untuk kalian bisa menyelesaikan atau menggunakan sifat-sifat ini, syaratnya yaitu adalah basisnya ini harus sama. Basis adalah bilangan yang akan dipangkatkan, sedangkan eksponen itu adalah bilangan berpangkatnya. Nah, untuk menggunakan ini, soal-soal yang berkaitan dengan sifat bilangan berpangkat itu adalah salah satunya yang bisa kalian cermati di buku siswa halaman itu. Beberapa kan saya bahas di sini, ini bisa kalian lihat ya. Ini adalah misalkan kita akan membahas sifat yang pertama, itu contohnya adalah yang ini ya. Nah, di sini ini adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Dengan syarat di sini adalah bilangan pokoknya atau basisnya ini harus sama. Kalau tidak sama, kita tidak bisa menggunakan ini. Ini contohnya misalkan adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Ini kita jabarkan bisa. Jadi di sini adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Kemudian kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Di sini ini adalah 3 kali, kemudian di sini adalah 4. Kita total berarti di sini adalah 7. Kalau kita buat dalam bentuk bilangan berpangkat ini adalah 2 pangkat 7. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini bisa kita lihat bahwa di sini A pangkat M, di sini A pangkat N, berarti di sini adalah kita menambahkan. Jadi di sini bisa langsung kita tambahkan, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 4. Di sini diperoleh menjadi 2 pangkat 7. Nanti silahkan kalian lihat, Bu, bagaimana jika ini nanti tidak sama, itu harus disamakan. Karena bilangannya itu nanti biasanya adalah faktor dari bilangan yang kecil ini tadi. Ya, jadi nanti misalkan di sini ada lagi, misalkan ada 2 pangkat 3 dikali dengan 8 pangkat dikalikan 8 pangkat 2. Ini bisa kita jabarkan ya nak ya. Ini menjadi 2 pangkat 3. 8 itu adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini bisa kita lihat sifatnya perkalian kemarin. Ini adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita lihat pangkatnya adalah sama. Ini menjadi 2 pangkat 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya adalah 2 pangkat 9. Jadi kalau di sini basisnya tidak sama, itu kalian harus menyamakan. Oke, kemudian jika di sini adalah pembagian, nah ini pun juga harus sama basisnya.
kita lihat misalkan 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 dipangkatkan 2. Ini bilangannya harus sama. Kalau tidak, berarti seperti ini tadi harus kita samakan bilangan basisnya atau bilangan yang akan dipangkatkan. Nah, di sini kita tulis bisa dalam bentuk mendatar, bisa ditulis menurun. Jadi di sini menjadi 3 kali 3 sebanyak 6, ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi, di sini adalah 3 pangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini 3, ini 3, ini 3. Ya, ini adalah hasilnya 1 menjadi tinggal 3 pangkat 4. Nah, ini berarti bisa diperoleh menjadi dari 3 pangkat 6 dikurangi 2. Nah, jadi di sini rumusnya adalah A pangkat M dikurangi N. Bagaimana jika bentuknya bilangan berpangkat dipangkatkan lagi seperti ini? Ini harusnya misalnya adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ingat kemarin pangkat 2, berarti perkalian di dalam kurung ini sebanyak 2 kali. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kembalikan ke sifat yang pertama, berarti di sini adalah 2 pangkat 6. Oke, kemudian ini bisa langsung 2 kali 3 berarti 6. Bagaimana dengan sifat yang ini? Nah, ini pun juga sama. Misalkan 2 kali 3 dipangkatkan 4. Ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 4. Jika disuruh menghitung, kita hitung manual. 2 pangkat 4, 16. 3 pangkat 4 adalah 729. Nah, ini bisa kalian bagi berkali. Bagaimana jika pembagian? Nah, kalau pembagian di sini adalah, saya tuliskan di sini ya. Ini adalah 2 per 3 dipangkatkan 4, berarti menjadi 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Dan seterusnya bisa nanti lihat di buku siswa untuk lebih mendalami. Kita lanjut. Kemudian ada soal ini, contoh. Hitunglah bilangan berpangkat positif dari soal berikut. Karena di sini adalah negatif 3 dipangkatkan 4, ini tidak sama dengan negatif 3 dipangkat 4. Ini beda artinya. Kalau ini adalah negatif 3 dipangkatkan 4, berarti perkalian dari negatif ini sebanyak 4. Jadi di sini kalian bisa mengalihkan. Ingat, di sini negatif kali negatif positif, kali negatif lagi negatif, kemudian kali negatif adalah positif, positif 81. Kalau seperti ini, yang dipangkatkan itu hanya bilangan 3. Jadi di sini adalah negatif 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4. Jadi di sini hasilnya adalah negatif 81. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa negatif 3 pangkat 4 tidak sama dengan negatif 3 pangkat 4. Kenapa? Karena ini adalah dikurung. Tuh. Ini pun juga sama. Jadi kita di sini adalah bisa dihitung adalah negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 sebanyak 5. Nah, positif dan negatifnya bisa kita lihat. Jika dipangkatkan ganjil, kita lihat negatif kali negatif positif, negatif, positif, negatif. Berarti nanti di sini hasilnya negatif. 2 kali 2, 4, 8, 16, 32. Jadi hasilnya adalah negatif 32. Bagaimana jika pecahan? Sama, prosesnya adalah kalian mengalihkan di sini, yaitu sepertiga sebanyak 4. Nah, jadi kalian bisa mencari atau memproses hasilnya seperti ini. Kemudian karena ini dipangkatkan genap ya nak ya, jadi negatif dipangkatkan genap, itu hasilnya adalah nih, negatif kali negatif positif kali negatif negatif kali negatif adalah positif. Jadi ini adalah penjabaran dari sifat-sifat yang kemarin. Jadi di sini hasilnya adalah 1 kali 1 kemudian 1 per 81. Oke, ini bisa kalian coba untuk soal-soal yang lain. Kemudian ada beberapa soal lagi. Nah, kita lihat ini menggunakan sifat yang ada di samping ini. Jadi kalian berusaha untuk memperbanyak latihan soal yang menggunakan sifat-sifat ini. Nah, kita lihat di sini. Bilangan pokoknya. Ini adalah bilangan pokoknya adalah 2, ini 2, ini 2. Jadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat yang pertama. Berarti di sini menjadi 3 pangkat ini ditambah 4 ditambah 2.
berarti menjadi 2 pangkat 9. Oke, kemudian di sini juga sama. Di sini adalah sama menjadi 7 pangkat 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 7 pangkat 9. Bagaimana jika seperti ini? Ini kan pembagian tidak sama, tetap bisa kita selesaikan. Ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi kita tulis di sini 10 pangkat 12, kemudian dibagi 10 pangkat 4. Ini bisa kita tuliskan menjadi 10 pangkat 12 per 10 pangkat 4. Nah, ingat sifatnya yang ini tadi ya. Jika dibagi, maka pangkatnya adalah dikurangi. Berarti di sini menjadi 10 pangkat 12 dikurangi 4 kali ya 10 pangkat 8. Kemudian di sini, Bu, ini kok tidak sama? Nah, di sini ada 18, ini ada 9. Kita ubah, berarti di sini menjadi bilangan 18. Saya tuliskan di sini ya. Jadi di sini 18 itu bisa beroleh 2 kali 9, kemudian di sini 3 kali 3 menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Kita ambil adalah bilangan primanya. Kemudian yang 9 ini bisa kita peroleh adalah 3 kali 3, berarti menjadi 3 pangkat 2. Nah, dari sini bisa kita ubah atau kita tulis 2 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Dibagi dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang ini tadi. Kalau dia suatu bilangan dipangkat ini, berarti pangkatnya adalah dikali. Ini juga sama. Kalau dia tidak ada pangkatnya, berarti dia pangkat 1. Berarti menjadi 2 pangkat 1 kali 5 dikali 3 pangkat 2 kali 5. Dibagi di sini 3 pangkat 2 kali 5. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 10. Ini juga 3 pangkat 10. Ini dengan ini kita bagi hasilnya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Oke, ini bisa kita selesaikan. Nah, silakan nanti juga dipelajari soal yang lain. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Ini sama, jadi kita sama menggunakan sifat yang ketiga. Berarti ini perkalian sebanyak 3 kali. Ini anak ya. 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Kemudian dikali A pangkat 3, A pangkat 3, A pangkat 3, A pangkat 3. Dari sini kita peroleh yaitu 2 pangkat 6 dikali, maaf ya nak ya, ini adalah A. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini adalah 2A ya. Ini adalah A pangkat 2, di sini juga A pangkat 2, ini A pangkat 2. Ini menjadi A pangkat 6, A pangkat berapa ini nak ya? 3, 6, 6, 12. Ini bisa menjadi A pangkat 18. Bu, ini kan bisa langsung cepat tanpa langkah ini, boleh. Ini jadi bisa langsung kalian kalikan A pangkat 2 kali 3 dikali dengan A pangkat 3 kali 4. Hasilnya A pangkat 6 dikali A pangkat 12. Tetap setelah dikali pangkatnya ditambahkan menjadi A pangkat 6 ditambah 12 A pangkat 18. Oke. Kemudian jika soalnya adalah seperti ini kita menggunakan sifat yang keempat ini. Kita jabarkan berarti menjadi A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 3. Kalau pembagian ini juga sama, berarti 3 pangkat 3 dibagi dengan 8 pangkat 3. Kalau ini pangkatnya bisa kita hitung, kita cari. Berarti di sini adalah 3 pangkat 3, itu artinya 3 kali 3 kali 3. 8 pangkat 3 adalah 8 kali 8. Ini hasilnya adalah 27. Kemudian 64 dikalikan 8 itu adalah 64 dikali 8
512. Ini bisa ditulis. Kalau ditanyakan hasilnya adalah seperti ini. Oke, kemudian kalau ini sudah banyak sifat yang kita lakukan ya. Jadi di sini adalah kita eksekusi satu per satu. Jadi kita lakukan operasi ini satu per satu. Jadi di sini bisa kita tuliskan menjadi 4 pangkat 3, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, B pangkat 3 dipangkatkan 3. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi 4 pangkat 3, kemudian A pangkat 2 dipangkatkan 3, kemudian B pangkat 3 dipangkatkan 3. Dibagi dengan negatif 2 dipangkatkan 4, kemudian A dipangkatkan 4, B pangkat 3 dipangkatkan 4. Oke, ini sudah gabungan beberapa sifat. Kita selesaikan satu per satu, berarti 4 kali 4 kali 4. Kemudian di situ kali dengan A pangkat 6, karena ini 2 kali 3 berarti 6. Terus satunya ini adalah 6. Terus dikali B pangkat 9. Dibagi dengan negatif 2 dipangkatkan 4, berarti ini negatif 2 kali negatif 2. Kalau ada dua suku ada bilangan negatif, lebih baik kita kurung ya, karena untuk antisipasi tanda. Kemudian di situ ada A pangkat 4 dikali B pangkat 12. Oke, ini bisa kita sederhanakan, ini sama ini. Negatif kali negatif adalah positif, kemudian ini dengan ini, berarti hasilnya adalah 4. Kemudian A pangkat 6 dengan ini, jadi di sini bisa kita cari ya nak ya. Nah, kita lihat di sini. Kita coba, kemudian ini juga sama, kita lihat di sini. Kita kelompokkan yang B dengan B. Jadi di sini hasilnya adalah A pangkat 6 dikurangi 4. Kemudian di sini B-nya adalah 9 dikurangi 12. Ini menjadi 4A pangkat 2 dikali dengan B pangkat negatif 3. Untuk pangkat negatif nanti akan dibahas setelah ini. Ini bisa juga kita tuliskan menjadi 4A pangkat 2 negatif karena di bawah lebih banyak, bisa juga ditaruh di bawah B pangkat 3. Oke. Nah, bagaimana dengan soal ini, Bu? Ini satu-satu kita bahas ya. Jadi di sini kita selesaikan, kita tuliskan di sini adalah 16 pangkat 2, kemudian dikali dengan A pangkat 2 dipangkatkan 2. Kemudian dikali B pangkat 2. Kemudian di sana adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Kemudian A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan 2. Yang bawah ini bisa kita selesaikan adalah 9 pangkat 4. Kemudian A pangkat 2 dipangkatkan 4, kemudian B pangkat 2 dipangkatkan 4 lagi, jabarkan satu-satu ya. Kemudian di sana adalah 128 A pangkat 6 B pangkat 4. Ini harus teliti, jadi nanti kalian bisa menyederhanakan ini semuanya. Jadi nanti silakan dicoba di buku tulis kalian, ini dilanjutkan sendiri. Jadi nanti ini dan seterusnya. Dimohon nanti kalau kalian belum menemukan silakan ditanyakan ke saya. Ini sebagai latihan kalian, di sini tidak cukup. Oke, kemudian kita lanjut. Nah,
Bagaimana jika soalnya seperti ini tadi? Ini tadi masih sama ya, Nak, ya? Nah, tidak sama. Yang sama adalah ini tadi, nanti bisa dilanjutkan. Di sini contohnya adalah negatif 2 A pangkat 2 dipangkatkan 3, kemudian B pangkat 3 dikali negatif A pangkat 4, A ini, kemudian dikali B pangkat 3 dipangkatkan 4. Jadi di sini bisa kita tulis menjadi negatif A pangkat 6, kemudian B pangkat 3 dikali negatif A pangkat 4, kemudian di sana adalah B pangkat 12. Nah, ini kita kelompokkan. Jadi di sana mendapatkan negatif A pangkat 10 dikalikan B pangkat 15. Oke, ini juga bisa kita selesaikan. Di sini 4 pangkat 3 kemudian dikali dengan A pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali dengan B pangkat 3 dipangkatkan 3 dibagi dengan negatif 2 dipangkatkan 4 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, di sini kita peroleh yaitu 4 kali 4 kali 4, kemudian A pangkat 6, kemudian B pangkat 9, kita kalikan satu per satu. Negatif 2 ini dipangkatkan 4, berarti perkaliannya ini sebanyak 4. Oke, A-nya kita kalikan pangkat 4, B-nya dikalikan pangkat 12. Nah, ini tadi sudah berarti hampir sama dengan yang depan. Ini dengan ini kita selesaikan, kemudian ini tadi negatif 2, yang ini juga sudah habis. Nah, tinggal 4 A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 3. Nah, ini tadi adalah sama dengan yang di depan. Yang ini juga sama dengan yang ada di depan. Nah, bisa dilanjutkan nanti hasilnya berapa. Kita lihat slide sebelumnya. Ini ketemu dan seterusnya. Bisa nanti kita lanjutkan ya, Nak, ya. Kemudian soal berikutnya, ini soal yang terakhir. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini, penjumlahan? Penjumlahan tidak berlaku sifat ini. Jadi ini berlaku untuk perkalian pembagian, bilangan berpangkat dipangkatkan, bilangan perkalian dipangkatkan, kemudian bilangan pembagian dipangkatkan. Kalau operasinya penjumlahan dan perkalian, ini kita hitung manual. Jadi di sini 3 pangkat 4 ada 3. Berarti 3 kali 3 pangkat 4. Nah, ini kalau tidak ada pangkat, berarti dia pangkatnya adalah 1. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 3 kali 3 pangkat 4. Keluarkan dari kurung. Ini pangkatnya 1 menjadi 3 pangkat 1 plus 5, 4 sama dengan 3 pangkat 5. Sama enggak jika kita hitung manual? 3 pangkat 4 itu artinya perkalian 3 sebanyak 4 ini adalah 81 tambah 81 ditambah 81. Apakah sama dengan 3 pangkat 5? Silahkan nanti di cross check dengan hitungan kalian. Nah, kemudian jika soalnya seperti ini bilangannya tidak sama pangkatnya. Berarti kita hitung manual. Jadi nanti bisa kalian tuliskan bilangannya berapa saja. Oke, dari sini menjadi 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Kemudian ditambah 2 kali 2 kali 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 2.
Nah, ini hasilnya adalah 2, 4, 8, 16, 32. Ditambah 2, 4, 8, 16. 16 ditambah 2, 4, 8. Nah, ini hasilnya adalah, ini sama ini berapa? 40 ditambah ini adalah 56. Jadi bukan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, kalau soalnya seperti ini campuran, yang perkalian dulu yang didahulukan. Karena ini ada bilangan yang sama, masih ingat ini ya sifatnya. Jika ada A kali B plus C, ini bisa kita tulis A kali B ditambah A kali C, sifat distributif. Nah, ini bisa berlaku sebaliknya. Ini ada bilangan yang sama, 2 pangkat 7, di sini 2 pangkat 7. Itu bisa kita gunakan sifat itu tadi. Jadi di sini bisa kita peroleh, kita keluarkan yang sama, di sini A, di sini A berarti A-nya dikeluarkan, berarti menjadi 2 pangkat 7, keluarkan, ini adalah 3 ditambah 5, dibagi dengan 4 pangkat 3. Kita tulis 2 pangkat 7 dikalikan 8. Nah, 4 ini kita ubah, berarti menjadi bilangan berpangkat. Kita tulis menjadi 2 pangkat 7. 8 itu bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat 1, 2, 3. Berarti menjadi 2 pangkat 3. Sedangkan 4 bisa kita ubah menjadi 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 2. Ini menjadi 2 pangkat 3. Ini adalah 2 pangkat 2. Dipangkatkan 3, ini hasilnya adalah 2 pangkat 10 ditambah tadi ini 2 pangkat 6, ini dikali ya, berarti dibagi sekarang menjadi dikurangi, 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 2 pangkat 4. Oke, ini adalah materi-materi yang mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih anakku, jika kalian ada kesulitan nanti silakan di bahas bersama. Kemudian tugas selanjutnya nanti adalah kalian menyelesaikan KB kegiatan belajar yang kedua. Di situ ada beberapa soal yang diselesaikan, kemudian seperti kemarin diselesaikan di buku tulis, kemudian di foto menggunakan tab scanner. Jika cam scanner lebih sulit daripada tab scanner, itu lebih mudah kalian menggunakan tab scanner ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Penilaiannya tetap siapa yang duluan mengumpulkan, dia nilainya juga lebih banyak dan benar ya. Kemudian jika terlambat, itu penilaian juga berbeda. Penilaian sikap saya ambilkan juga dari siapa yang duluan mengumpulkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.